baru berjalan sekitar 4-5 tahun terakhir. Sebelumnya kita melalui perjalanan yang cukup panjang sebenarnya. Kita bisa bilang untuk proses dewatering yang kita lakukan sekarang adalah proses dewatering yang cukup aktif, Pak. Di mana sebelumnya kita melakukan pendekatan yang pasif. Kalau dulu begitu kita berada di area penambangan, bikin masukkan chemical untuk men-stop air itu keluar dari heading, Pak. Jadi kita tetap terpapar oleh bahaya dari air panas. Karena seperti disampaikan Toko sebelumnya, bahaya terhadap personil juga, kemudian bahaya terhadap eksplosif juga tentunya, karena ada limitasi-limitasi tertentu untuk berapa temperatur yang bisa kita bekerja. Kemudian kita mengadakan suatu studi ya dengan beberapa konsultan juga, barulah kita putuskan kita harus melakukan dewatering yang aktif, yaitu dengan cara menurunkan muka air tanah yang ada di area kerja kita. Oleh karena itu, untuk mulai dari 2015 kita sudah pasang lebih dari 50 dewatering borehole sampai sekarang. Untuk saat ini hanya 18 borehole yang running ya dari 50 itu, karena kita progresif, Pak. Begitu kita sudah nambang yang atas semakin dalam, otomatis borehole yang kita pasang di atas itu kering. Yang di bawah-bawah ini yang menggantikan borehole yang sudah kering tadi yang di atas. Kemudian untuk volume air yang dipompakan untuk saat ini adalah sekitar 380 sampai 400 liter per second ya. Jadi kalau saya bisa cerita sedikit, di sebelah kanan ini adalah bagaimana kita instalasi untuk borehole itu sendiri, Pak. Jadi ini bisa dilihat adalah lubang bor, jadi kita drilling sedalam 110 sampai 120 meter dari area kerja ini. Kemudian kita pasang pompa. Untuk di awal kita pakai jenis pompa Odyssey pump, tetapi lifetime pompanya cukup sebentar, Pak, hanya 3 bulan sampai 4 bulan saja, kemudian rusak. Pompanya juga mendatangkannya cukup lama dari Jerman. Kita lakukan studi juga dan bekerja sama dengan selam bersih. Seperti Bapak tahu, selam bersih ini juga digunakan di minyak, Pak. Jadi pompa yang kita gunakan di Toguratchi saat ini pun sama dengan yang digunakan di minyak. Jadi persis sama, selam bersih. Ini proses instalasinya ke dalam lubang. Jadi pompa itu ditaruh di titik yang paling dalam, di kedalaman 6 meter dari bawah sampai 3 meter dari bawah lubang. Kemudian kita kasih casing juga ini, Pak, pipanya, diameternya sekitar 250 mm lubangnya. Kemudian panjang pompanya sendiri itu satu segmen total 9 meter. Jadi dari masing-masing pompa yang 18 ini rata-rata rate-nya sekitar 20 sampai 30 liter per second. Jadi pompa-pompa itu tersebar di beberapa area aktif kita dan alhamdulillah bisa menurunkan water level kita. Jadi kalau kita bicara hierarki kontrol, kita menggunakan hierarki kontrol eliminasi, Pak. Jadi air yang tadinya ada di heading, kita pasang pompa sehingga area kerja kita menjadi kering dan tidak terpapar dengan resiko tadi. Kemudian dari semua 18 pompa ini yang terpasang, ya, kita alirkan ke 2 stasiun pompa utama yang ada di underground di bawah tanah. Khusus untuk borehole pump ini, karena ini sifatnya air bersih, Pak, kita alirkan ke namanya CWPS, Clean Water Pump Station. Kapasitasnya bisa 400 liter per second. Kemudian kita juga punya stasiun utama lainnya, PPS, Primary Pumping Station. Jadi ini kita pisahkan, untuk PPS ini hanya untuk air kotor dari heading, dari sump, ya, kita masukkan ke sini. Tapi khusus untuk air bersih kita masukkan ke CWPS. Tetapi untuk pengaturannya, ini bisa dilihat, Pak, yang sebelah kiri ini adalah PPS, Primary Pumping System. Untuk tankinya ini ada di atas heading ini, Pak. Jadi kita alirkan melalui pompa. Jadi level pompanya lebih rendah dibanding level tankinya. Yang di sebelah kanan ini adalah Clean Water Pumping Station. Masing-masing pompa ini 600 kW untuk listriknya.
konsumsinya. Kemudian antara dua pumping system stasiun utama yang kita punya ini saling berkoneksi jalurnya. Jadi pada saat pompa ini rusak atau sedang diperbaiki untuk maintenance, kita juga bisa alirkan airnya ke stasiun pompa yang lain. Jadi memang untuk spesifik di Toguraci inilah yang menjadi jantung kita. Kalau pompa ini bermasalah, otomatis kita tidak bisa melakukan penambangan. Gitu. Kemudian dari pompa-pompa yang tadi ada 18 pompa, tentunya kita juga harus melakukan monitoring berkala. Kita punya section untuk main control dispatcher yang selalu mengawasi dan memonitor display apa yang terjadi pada pompa tersebut. Bisa dilihat kotak-kotak masing-masing kotak ini merepresentasikan masing-masing pompa. Kemudian kita klik salah satu, hasilnya yang terlihat seperti ini, Pak. Yang garis di bawah ini adalah temperatur. Jadi temperatur sekitar 70-an. Kemudian yang di kanan ini adalah flow rate-nya. Jadi di masing-masing jadi di masing-masing pompa ini ada kita masukkan instrumen khusus ini, Pak, namanya piezometer. Jadi piezometer ini membaca suhu dan juga agar kita bisa mengetahui level kedalaman air di masing-masing lubang yang kita masukkan pompa. Jadi yang melihat piezometer ini yang kita dapatkan, Pak. Berapa suhunya dan berapa kedalaman dari level air tersebut. Kemudian ini juga masing-masing pompa bisa kita remote dari permukaan, dari kantor, kita bisa matikan dan hidupkan juga dari permukaan. Jadi tidak perlu langsung ke area heading di underground. Dan semuanya ini terkoneksi menggunakan jaringan wireless, ya. Jadi cukup juga sistemnya bagus. Ini kita adopsi juga dari luar. Namanya Newtrex, Pak, seperti itu. Jadi ini sistem yang kita gunakan untuk memonitoring semua pompa yang ada. Kemudian itu untuk dewaterinya, dan satu lagi kontrol kita mengenai suhu panas di bawah adalah menggunakan sistem ventilasi, Pak. Jadi bisa dilihat ini aerial view untuk Toguraci. Jadi Toguraci itu sendiri sebelumnya sebetulnya adalah open pit. Iya, waktu open pit dulu mungkin Pak Amir juga menjadi saksi, kita juga sudah ketemu air panas, Pak, di open pitnya, di survei 2004. Begitu kita nambang lagi 2010, kita buka portal di area sini, ini kita menambang itu di sekitaran open pit existing. Jadi yang kita tidak bisa nambang lagi dari open pit, kita buka di yang masih ada. Jadi yang saya beri simbol ini adalah posisi chiller kita, Pak. Chiller itu shaft untuk mengalirkan udara dingin yang tadi. Yang vertikal ini adalah chiller shaft-nya. Ya? Ya, jadi gambarnya seperti ini, Pak. Jadi ini AC yang kita pasang untuk aktivitas operasional di Toguraci, Pak. Ini punya 2 skid dengan 8 kompresor, ya. Suhu yang dihasilkan set poinnya adalah 13-12 derajat yang dikeluarkan oleh kompresornya. Kemudian di atasnya adalah lubang terbuka. Jadi udara yang masuk dari luar akan bertemu dengan udara dingin yang dihasilkan kompresor, yang akan masuk ke dalam. Ini suhunya sekitar 17-18 derajat dari power chiller plant. Begitu itu terdistribusi ke area-area heading kita, itu akan sampai suhunya sekitar 28-30 derajat di underground. Tentunya limitasi kita bekerja, kalau kita bicara tadi thermal working limit, kita ada batasan wet bulb pada saat kita bekerja. Maksimal wet bulb kita untuk di area kerja adalah di angka 33 derajat. Ini juga sama monitoring sistem yang kita punya, Pak. Ini sekitar 17 dari masing-masing skid kompresor itu begitu masuk ke dalam sudah sekitar 20 derajat. Dan ini juga termonitor 24 jam kondisinya, agar kita juga bisa pastikan ini selalu bisa berjalan dengan baik, seperti itu.
Untuk kilowattnya sekitar 1.500 kW untuk power yang digunakan oleh chiller plant ini. Kemudian ini Pak, alat yang kita gunakan juga instrumen namanya Kestrel. Kalau Bapak-Bapak lihat ada 3 yang harus kita input angkanya untuk mendapatkan angka thermal working limit. Yang paling bawah ini adalah wet bulb, kemudian yang di tengah ini adalah dry bulb, yang paling atas ini adalah wind speed. Ketiga parameter ini yang akan kita ambil setiap awal shift sebelum bekerja. Kita masukkan ada namanya kalkulator TWL. Jadi nanti keluarnya angka yang seperti tadi, apakah kondisinya buffer, withdrawal. Kalau withdrawal itu di bawah 115 angka TWL-nya, dan semakin tinggi itu semakin baik kondisinya. Nah ini sekedar software juga yang kita gunakan, fencing di underground, yang memperlihatkan bahwa ini posisi chiller kita, volumenya yang kita hisap dari sana 224 meter kubik per second. Kemudian terbagi juga melewati portal 151 kubik, dan melalui portal 2, kita ada 2 portal. Satu portal ini kita gunakan untuk aktivitas keluar masuk, dan portal 2 hanya untuk tambahan ventilasi. Jadi total press air kita untuk udara bersih 417 meter kubik per second. Dan semua jalur ventilasi yang kita gunakan di underground itu langsung masuk ke dalam subsystem, jadi kita menggunakan udara balik, jadi betul-betul fresh dan juga dingin. Itu saja kita bisa sekarang Pak Amir. Baik, jadi kami sampaikan penutupnya di sini. Lagi dan lagi kita tidak bisa lepas dari amanat Kepmen 1827 yang mendetailkan Permen 26. Di dalam situ kita sama-sama tahu bahwa SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, itu mutlak kita terapkan di lapangan. Kemudian melalui kesempatan ini sebagai sharing point, kami menyampaikan hentikan pekerjaan jika tidak aman dilakukan, karena cepat atau lambat dia akan menghentikan kita. Yang terakhir, jadikan APKPI sebagai wahana interaksi siar ilmu serta amal dalam upaya nyata penerapan SMKP. Karyawan sehat, karyawan selamat, tambang produktif. Seperti itu Pak Operator, terima kasih. Luar biasa, makasih Pak Amir dan tim, sangat kompak sekali timnya, sehingga penyampaiannya sangat runtut ya, tidak saling ini ya Pak ya, rebutan gitu. Dan ilmunya tentunya ini ilmu yang sangat langka, tapi insya Allah ternyata luar biasa peminatnya Pak Amir. Terbukti dari sheet 100 webinar, 100 peserta, semua terisi tanpa kosong. Jadi peserta yang sudah mau masuk lagi, sudah kita nggak bisa masuk lagi mereka, karena sudah terblok dengan 100 jumlah peserta ini. Jadi terbukti apa yang disampaikan Pak Amir ini tentunya sangat menarik sekali bagi para peserta di sini, Pak. Baik, Pak Amir dan tim, ini tiba saatnya untuk tanya jawab ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, sebelum tanya jawab secara lisan kami sampaikan, kebetulan ini ada pertanyaan secara tertulis yang masuk ke saya. Ini sudah ada sekitar 11 pertanyaan, Pak. Jadi mohon dijawab ya, nanti setelah pertanyaan secara tertulis ini mungkin selesai dijawab dan masih ada waktu, maka bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan secara lisan, Pak, bagi yang ingin menanyakan. Gitu. Baik Pak Amir, kami akan coba bacakan satu persatu Pak ya, pertanyaan dari para penanya ini yang kebetulan sudah kami record gitu Pak. Ya, baik. Yang pertama Pak Amir dan tim, pertanyaan ini dari Pak Yan Haryono. Mungkin sementara Pak Yan Haryono akan kami unmute kalau nanti akan ada yang perlu dikonfirmasikan. Pak Yan Haryono, mungkin bisa di-copy suara saya, Pak. Sudah, ya, Pak, Pak Yan? Ya, sudah. Oke, baik. Pak Yan dari mana? Dari Cair, Jawa Barat, Pak, Penambatan Jawa Barat. Oke, dari Penambangan Jawa Barat.
Baik Pak Amir, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bisa dijelaskan dehidrasi tes, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknis pemetaan mengenai lokasi-lokasi sumber air panas, Pak. UDG apa Pak? Undang. Underground mungkin Pak. Teknis. Underground ya. Oke. Teknis pemetaan underground mengenai lokasi-lokasi sumber air panas. Itu dua pertanyaan dari Pak Yan Haryono. Kami persilakan, mau dijawab langsung atau kita menunggu 3 pertanyaan sekaligus, Pak Amir? Langsung dijawab aja dulu. Oke, baik, silakan. Baik, terima kasih untuk dehidrasi tes. Ini ada teknisnya adalah kita memeriksa urin dari pekerja. Jadi sebelum memasuki area kerja, mereka harus mengumpulkan urinnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan alat dehidrasi real time digital. Kita ukur dengan batas-batas tertentu yang kita perbolehkan. Apabila batas-batas itu terlewat, mereka tidak boleh masuk. Dan apabila batas-batas itu memenuhi syarat, mereka akan mempunyai satu kartu dehidrasi tes namanya di setiap orang. Kartu itu nanti akan diberi tanda bahwa orang ini sudah pas melakukan dehidrasi tes, dan begitu masuk ke dalam underground portal akan diperiksa oleh pihak security. Apabila kartu ini tidak ada tanda-tanda bahwa itu sudah pas, maka orang tersebut atau karyawan tersebut tidak diizinkan untuk masuk ke tambang bawah tanah underground. Ya, demikian. Ya. Berikut sama Pak Yan, dari sisi teknis. Pak Yan, mungkin ada tanggapan? Ya, untuk pertanyaan nomor 2, teknis pemetaan lokasi sumber air panas, Pak ya. Jadi dalam perjalanannya kita dapat ketahui bahwa yang membawa air panas ini adalah dari struktur-struktur, Pak. Jadi kalau kita sedang menambang decline tanpa ketemu dengan struktur, itu tidak terdapat air panas. Jadi khusus air panas ini adalah muncul di struktur-struktur badan biji, Pak. Jadi begitu kita sudah keluarkan desain untuk rencana penambangan, yang biasanya kita keluarkan dalam 1 tahunan, Pak. Jadi target kita untuk menambang tahun ini adalah di level kedalaman berapa dan di area mana. Makanya sebelum penambangan itu dilakukan untuk tahun itu, kita sudah identifikasi area-area mana yang perlu kita lakukan pengeboran untuk borehole-borehole itu sendiri, Pak. Jadi kita targetkan sesuai dengan area yang kita mau kerjakan, dan borehole yang kita drill itu juga spasinya antara 30 sampai 40 meter per masing-masing borehole. Karena dari yang kita pelajari juga, area pengaruh dari masing-masing borehole itu sekitar 30 sampai 40 meter, harus dengan spasi drilling dengan spasi 30 sampai 40 meter. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kita hanya drill ke area-area yang akan kita tambang saja, karena kita juga tidak mau drill di area-area yang tidak memang kita mau lakukan penambangan untuk supaya cost efisien juga. Ini seperti itu, Pak Rahmat. Oke, baik. Pak Yan Haryono, ada yang mau dikonfirmasikan? Cukup jelas, Pak? Ya, baik Pak Moderator. Jadi saya ingin konfirmasi aja Pak untuk yang pertanyaan pertama ya, untuk dehidrasi tadi itu mempengaruhi target ini enggak Pak ya, target jam kerja personil enggak ya? Otomatis kan untuk pekerja mungkin ada rentang waktu untuk dia untuk standby agar bisa nilai apa tadi itu turun mungkin ya, atau gimana Pak? Ada pengaturan personilnya nggak Pak, terutama untuk target kerja jam kerja untuk antar personil. Terus yang berikutnya, yang pertanyaan kedua mengenai bor tadi, ada nggak penentuan durasi untuk persiapan front kerjanya? Ada nggak penentuannya itu Pak? Mungkin itu aja Pak, Kang Ahmad ya. Ya, oke. Yang terakhir ya Pak Yan ya. Oke, silakan Pak, langsung dijawab. Untuk dehidrasi tes sendiri sebetulnya tidak ada
untuk pembatasan itu, pembatasan orang itu bisa bekerja ke dalam atau tidak. Pak Amir, putus suaranya Pak. Pak Amir, mohon diulang. Ya, suaranya terputus Pak. Kurang bagus sinyalnya. Mohon maaf. Sinyal kurang bagus Pak. Untuk pembatasan jam kerja kita memakai metode pengukuran. Kedengaran? Suaranya kurang diterima Pak. Sinyalnya mungkin dicek. Halo, tes. Oke, tolong diulang kembali. Tes. Ya, oke, udah bagus Pak. Lanjut. Ini rupanya 10 menit ya, bro. Oke. Silakan. Baik, mungkin saya ulang dari awal. Untuk dehidrasi diulang, tes, dehidrasi tes ini hanya untuk mengukur kondisi cairan di dalam tubuh seseorang itu apakah cukup atau tidak untuk bekerja. Jadi ini menentukan bahwa Aduh, suaranya kembali. Trouble, Pak. Suaranya trouble, Pak. Atau tidak. Jadi cuma sampai situ pengaturan. Suaranya macet. Mungkin dicek, Pak, sinyalnya, Pak. Jaringannya, ya, jaringannya dicek, Pak. Ya. Ini lagi. Kita sih drop sih, maaf nih, di hutan belantara, bukan di Jakarta. Jadi. Maklum ya Pak ya. Sudah, Tim IT sudah standby di lokasi kan Pak? Sudah bagus? Tim IT sudah standby di lokasi. Atau sudah pakai masker dulu Bang kali ya. Oke, Pak, tes boleh sekarang? Ya, lanjut aja. Ya, Pak. oke. Sudah boleh? Lanjut. Ya. Oke, mungkin saya ulang singkat saja. Mungkin dehidrasi tes ini adalah untuk mengukur tingkat cairan tubuh seseorang, di mana cukup atau tidak, di mana orang itu boleh bekerja atau tidak. Nah, yang untuk pengaturan jam kerja itu kita hitung melalui pengukuran suhu lingkungan yang disebut TWL atau thermal working limit. Nah, pada pengukuran TWL tadi yang seperti alat yang sudah kita sampaikan, itu akan diukur adalah suhu basah, kering, dan wind speed. Kemudian kita akan cocokkan ke dalam tabel-tabel yang sudah ada, di mana tabel-tabel itu akan menentukan bahwa area tersebut adalah area di mana kondisinya misalnya tidak ada restriksi atau batas aklimatisasi atau ada buffer zone atau withdrawal. Nah, nanti di masing-masing area itu akan ditentukan, misalnya untuk area yang buffer itu adalah 45 menit kerja dan 15 menit istirahat. Waduh. Dan juga tergantung. Putus lagi? Putus lagi. Lanjut aja Pak, lanjut Pak. Lanjut. Masih bisa. Ya, itu sementara begitu jawaban-jawabannya. Oke, baik. Ya, saya udah cukup puas ya Pak Yan. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini datangnya dari Pak Haji Sapari. Waduh. Pak Sapari mungkin ya. Oke. Assalamualaikum Pak Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Haji. Pak Haji Sapari. Kakak Baik. juga Pak Okto dan tim. Selain kualitas fisik seperti temperatur, apakah ada kualitas air dengan parameter lain yang terindikasi dikandung oleh air yang menjadi kendala di pengoperasian underground di Teguruci ini? Tentunya dengan kualitas selain kualitas kimia yang ada di air tersebut, tentunya mempengaruhi juga kualitas udara yang ada di underground itu. Bagaimana sih cara mitigasi, pemantauan, dan juga mungkin treatmentnya kalau memang itu ada
parameter lain selain temperatur. Terima kasih Kakak, Okto, dan tim. Oke, mungkin perlu saya sampaikan sebelum Pak Amir menjawab. Sebenarnya pertanyaan Pak Sapari tadi sudah tertulis ya Pak ya di chat. Jadi tadi bukan pertanyaan langsung, khawatirnya kita sudah membuka pertanyaan secara lisan. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Sapari ini adalah sebagaimana yang tertulis di pertanyaan di dalam kolom chat Pak. Ya. Oke, baik Pak Amir silahkan dan tim untuk menjawab. Ini Pak Rian nanti menjelaskan. Ini sebenarnya arahnya ke Enviro kalau kita bicara kimia air dan lain-lain. Tapi Pak Rian, underground main kami sudah berarti kita bisa. Pak Amir, mohon maaf. Mohon layarnya kameranya diarahkan ke Bapak, itu terlalu naik ke atas. Jadi peserta nggak bisa melihat ini Pak, nggak melihat Bapak, nggak bisa melihat. Nah, biar lebih puas. Ya, luar biasa. Sebenarnya terlalu jauh nih, tapi nggak apa-apa, lumayan. Kita masih bisa melihat bapak-bapak kecil. Wajahnya nggak usah. Oke, lanjut Pak, silakan dijawab pertanyaan dari Pak Sapari. Monitoring air sebenarnya untuk bapak-bapak kita saat ini yang ada di underground untuk dari kualitas udaranya sendiri kita tidak ada isu Pak ya mengenai kandungan yang tadi itu, tapi terkait dengan monitoring yang dilakukan di underground itu hanya sebatas karena diesel partikulat meter. Jadi dari knalpot dari alat-alat yang kita gunakan di underground. Jadi hanya yang menyebabkan kualitas udara di underground menjadi rendah karena DPM-nya Pak. Oleh karena itu untuk alat-alat yang bekerja di underground rata-rata yang bekerja 1 sampai 6 jam itu mereka menggunakan listrik semua untuk mengontrol kualitas ventilasi dan udara di area tempat kita bekerja. Khusus untuk area-area yang menggunakan kendaraan menggunakan engine memang tidak ada orang yang bekerja di area tersebut. Kalau untuk masalah air saat ini kita tidak ada kendala yang bisa menyebabkan kualitas udara menjadi rendah. Tapi khususnya untuk monitoring air sendiri itu hanya dilakukan di permukaan Pak sebelum kita buang ke titik-titik penahatan. Jadi itu selalu dicek oleh teman-teman Enviro untuk pengecekannya. Jadi seperti itu mungkin jawabannya Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi mudah-mudahan sudah cukup jelas dan karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke kami, mungkin untuk setiap penanya kami tidak sarankan untuk memberikan pertanyaan lagi gitu ya. Jadi hanya satu pertanyaan yang tertulis itu yang harus diekspor, tidak ada lagi pertanyaan lanjutan gitu ya. Sepanjang pertanyaan yang sudah terjawab, maka tidak boleh menanyakan lagi pertanyaan berikutnya karena kasihan ini ada banyak pertanyaan Pak Amir yang sudah masuk ke saya yang bapak-bapak harus siap menjawab ini dengan timnya. Oke, mudah-mudahan di copy ya Pak Sapari. Oke ya Pak ya, Pak Sapari. Ya, itu pemantauannya mungkin mitigasinya kalau itu memang berbahaya baik buat lingkungan kerja maupun lingkungan hidup di sekitarnya. Mitigasi dan treatmentnya gimana selain monitoring tadi? Kalau khusus untuk udara Pak ya, kayak yang DPM tadi, karena rata-rata DPM itu kan berasal dari gas buang, itu pada saat alat-alat berat kita melakukan weekly service, itu juga ada yang namanya pengecekan gas yang keluar dari gas buangnya Pak. Jadi emisi, jadi begitu emisi itu tidak atau melampaui dari batas, itu akan kita perbaiki dulu sampai alat itu bisa digunakan kembali ke bawah tanah. Tapi ada salah satu juga yang mengontrol juga sebenarnya ini hubungannya juga dengan kegiatan peledakan. Untuk kegiatan peledakan sendiri kan kita lakukan secara terjadwal ya setiap akhir shift. Kita ada namanya re-entry time, jadi waktu sebelum para pekerja bisa masuk ke underground. Jadi kita ada pasang namanya CO monitoring, ini device juga, instrumen yang kita pasang, produk Qtrax juga, itu bisa kita monitor berapa cepat udara-udara kotor yang disebabkan oleh hasil gas bahan peledak itu bisa keluar dari tambang. Clear-nya berapa lama.
Kalau dari yang kita lakukan sekarang adalah clearing time-nya itu sekitar 40 menit Pak. Jadi pada saat ledakan 10 menit setelah kegiatan ledakan mereka baru bisa masuk lagi ke dalam underground. Jadi kalau inilah device-device dan pengontrolan yang kita lakukan di sini Pak. Oke, baik. Tanya langsung Pak, boleh tanya langsung Pak. Ya, tidak bisa Pak, karena ini sudah mengantri Pak, yang nanya secara tertulis. Jadi kami belum buka untuk pertanyaan secara langsung ya Pak ya. Mohon maaf, harus mengantri nih ya. Baik, saya rasa cukup Pak Haji Sapari. Lanjut kita akan buka ke pertanyaan yang ketiga. Datangnya dari Pak Hifzum. Pak Hifzum. Ya. Oke, sebentar Pak ya. Oke, sebentar. Mohon maaf, kami harus searching dulu pertanyaan dari Pak Hifzum. Oke, baik. Dari pertanyaan Pak Hifzum, Pak, yang ditanyakan adalah, selama beroperasi di area kerja dengan temperatur tinggi, bisa minta tolong diperlihatkan data catatan cedera akibat temperatur tinggi ini. Ya, atau mungkin bisa dijelaskan ya. Cerita aja. Mungkin Pak Hifzum di copy. Pak Hifzum dari mana? Saya dari Cait, Jawa Barat, Pak. Inspektur tambang di Jatim dari Jawa Barat. Oke, baik. Ya. Oke, silakan Pak Amir dijawab. Ya. Kebetulan ini datang inspektur dari Jawa Barat langsung nih ya, yang ikut bergabung ya. Terima kasih Pak Inspektur. ya, jadi pengalaman kita Pak, alhamdulillah sejak 2015 kita sudah kondisinya sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Sebelum kita lakukan pengontrolan yang sudah kita lakukan tadi, sebenarnya ini sekitar di bawah 2015 ya Pak, tahun 2014an kalau nggak salah, 2015. Itu ada kejadian-kejadian seperti teman-teman yang kondisinya dehidrasi, kemudian sampai tidak sadarkan diri Pak karena temperatur panas ya. Kemudian itu untuk karena terpapar dengan suhu panas di area kerja ya, jadi ada yang sampai tidak sadarkan diri. Kemudian juga kalau kaitannya dengan air panas juga pernah masuk ke dalam tempat penampungan air panas sementara di bawah, kena kaki juga. Itu yang tadi disampaikan Pak Okto, itu sampai derajatnya 2, level 2 ya. Jadi itu kejadian-kejadian yang pernah terjadi di tambang kita. Tapi setelah kejadian-kejadian itu terjadi, evaluasi dari kami adalah dengan prosedur-prosedur yang lebih strict dengan TWL tadi, kemudian juga ada area-area kerja yang memang berbahaya, kita tidak izinkan untuk bekerja seorang diri. Jadi mereka bekerja dengan sistem tandem, harus minimal 2 orang. Jadi kalau ada kejadian berbahaya, minimal ada 1 orang juga yang langsung bisa membantu pada saat itu, Pak. Tapi setelah 2015 ke atas, karena memang sumber dari bahaya itu kita hilangkan, eliminasi, yang air panas yang ada di heading itu sudah kita turunkan, kontrol, jadi sudah tidak ada lagi bahaya-bahaya yang seperti tadi itu, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi secara statistik cukup bagus ya Pak ya. Artinya belum pernah terjadi fatality atau kecelakaan LTI berat mungkin? Tidak ada Pak Rahmat, untuk fatality kita level 2 saja, tidak sampai fatality yang menyebabkan harus dirawat dengan jangka panjang. Baik. Ya, cukup jelas ya Pak Hifzun ya. Iya. Terima kasih jawabannya. Berarti Mas Seth, Pak Rahmat, tambahan cukup tadi. ya Pak. Ya, silakan. Pak Rahmat, segera Silakan, tambahan. Kalau kita ya pernah terjadi ada satu yang sempat Waduh, kembali trouble nih. Suaranya trouble tapi lagi nih. itu memang dia sebelum masuk itu sudah kurang tidur nih. Ini kan udah nggak dipakai Ferdi kan? Iya. Ya, suaranya bermasalah lagi Pak. Oke. Bagaimana kalau begini sekarang? Oke, bagus. Lanjut Pak Amir. Ya, jadi tambahan tadi memang sebelum
improvement kita lakukan, itu ada satu karyawan ekspatriat, memang dia karena kurang fit sebenarnya, itu dia kurang cukup tidur, tetapi dia masuk, sehingga dia sedikit ini secara fisik dia mengalami kelelahan seperti itu. Jadi tidak murni hanya terpapar heat stress di sana, ya, seperti itu. Oke, baik. Ya, saya rasa cukup ya pertanyaan dari Pak Hifzun. Kami akan langsung Ya, alihkan ke terima kasih, Pak. pertanyaan berikutnya, Pak Hifzun. Ya, mohon terima maaf kasih. ya, kami potong. Ya, Ya, ya. karena ada banyak pertanyaan berikutnya. Ini berikutnya pertanyaan dari Pak Azari Nawawi. Pak Azari, monggo di unmute. Ini kebetulan sesepuh saya nih dari Kalsel kayak nih ya. Pak Azari, silahkan Pak. Ini pertanyaannya demikian Pak, mohon maaf. Selain kontrol suhu selain kontrol terhadap suhu, parameter apa saja yang dilakukan pemeriksaan? Monggo, silakan Pak Amir. Atau Pak Koloyan. Ya. Baik, untuk kontrol mungkin detailnya Pak. Jadi untuk suhu itu sendiri kita biasanya di area-area yang kritikal dan panas sebelum operator itu masuk ke area kerja, ada supervisor kita yang melakukan pengecekan di awal shift dengan menggunakan alat Kexel tadi. Kemudian nanti pada saat pertengahan shift juga akan dilakukan pengontrolan, karena biasanya ada beberapa kasus sebelum bekerja masih bagus, pada saat pertengahan shift kondisinya sudah jelek. Kalaupun terjadi seperti itu, barulah langsung nanti akan di-action untuk perbaikannya dari sisi perbaikan ventilasi atau yang lain-lain. Untuk kontrol-kontrol lainnya, selain untuk pengecekan ventilasi, kita bekali teman-teman operator itu juga dengan namanya workplace inspection, Pak. Jadi ada istilah kita WPI. Jadi di WPI itu ada 10 item, salah satunya yang tadi untuk menghindari bahaya kena air panas, kita tidak boleh bekerja dengan air yang mengenang di area kerja lebih dari 10 cm. Kita tidak boleh. Kalau di situ ada air dengan ketinggian lebih dari 10 meter, kita harus pompa dulu. Kemudian mereka juga harus identifikasi di area kerja di mana tempat-tempat untuk menyelamatkan diri. Kita di underground bahaya utama adalah longsor juga, kemudian kebakaran, ada namanya refuse chamber, tempat yang kita bisa berlindung. Mereka juga harus paham di lokasi dia bekerja, lokasi mana area terdekat yang bisa untuk menyelamatkan diri. Kemudian mereka juga harus cek namanya kondisi batuan, ground support di area tersebut, apakah dengan kondisi baik atau tidak, itu juga dilakukan juga. Jadi kalau semua di workplace inspection itu semua jawabannya yes, mereka baru bisa masuk dan baru bisa mulai bekerja. Oke, baik. Dan itu dari sisi ya, tapi untuk area peralatan sendiri, masing-masing operator juga dibekali dengan operator critical control check. Jadi ada sekitar 1 sampai 10, beda-beda dengan masing-masing operator. Mereka juga harus checklist semua kondisi aman, alatnya baru mereka bisa bekerja. Seperti itu, Pak. Baik, cukup jelas ya Pak Azari? Cukup jelas. Sebenarnya ingin banyak Baik. bertanya lagi, tapi udah dibatasi satu-satu pertanyaan ya Pak ya. Terima kasih Oke, Mas. baik. Ya, makasih ya. Oke, makasih sudah berkenan hadir Pak Azari. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya adalah datangnya dari Pak Waloyo. Beliau adalah dari BK3 Bandung. Pertanyaannya adalah bagaimana program rehidrasi dilaksanakan dalam kondisi bulan Ramadan? Requirement di NHM harus minum 1,5 sampai 2 liter air setiap 2 jam. Nah, ini bagaimana Pak untuk menghadapi di bulan Ramadan ini? Kami persilakan Pak untuk dijawab langsung. Pak Dokter mungkin ya, yang mungkin akan menjawab. Yang baik. Ya, mungkin Pak, dari sisi kami memang dari SOP juga di situ disebutkan kita harus minimal berapa liter Pak Dokter? 1,5 liter ya selama bekerja, dan mereka juga harus selalu kondisinya juga terhidrasi ya.
Jadi untuk khusus Toguraci sendiri memang ada beberapa teman-teman yang dengan kondisi pekerjaan cukup berat yang menggunakan fisik, Pak, otomatis juga mereka tidak bisa melakukan rehidrasi tadi. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang mengambil keputusan bahwa mereka akan mengambil menggantikan puasanya di saat lain seperti itu di luar bulan puasa, Pak, seperti itu, Pak. Jadi kembali lagi fit for work itu yang paling penting, ya, yang paling utama mereka fit untuk bekerja. Kemudian untuk masalah hidrasi tadi ya kita tetap mintakan ke mereka untuk kondisi-kondisi pekerja yang khusus, ya, yang memang harus hidrasi, mereka harus memenuhi itu dan ya terpaksa harus melakukan demi keselamatan pekerja melakukan puasanya di sesudah bulan puasa seperti itu, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Tapi kalau ya silakan Pak Waluyo ditanggapin. Iya, terima kasih Pak. Saya kira memang karena sudah menjadi sesuatu yang apa tadi utama fit forward ya, itu menjadi saat yang dilaksanakan di PNHM ya, saya kira apa yang sudah dilakukan oke saja buat saya, Pak. Oke, baik. Pak. Ya, terima kasih Pak Amir atas jawabannya. Kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak. Siap Pak Amir dan tim? Iya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya datangnya dari Pak Hendy Umar. Wah, ini pelaku safety underground di Freeport ya, yang sudah cukup lama nih. Pak Hendy Umar mungkin bisa di-unmute. Ada dua pertanyaan di sini, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan air panas yang berasal dari batuan, bagaimana kontrol yang dilakukan seandainya akan charging eksplosif di hiding dengan batuan yang panas karena kondisi cukup berisiko. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, chiller untuk ventilasi apakah dilakukan alami? Artinya adanya intake drift dan exhaust drift atau ada mesin chiller khusus? Baik, silakan. Pak Rahmat. Maaf Pak Rahmat. Yang kedua itu tadi, yang kedua itu dibatalin aja karena ternyata di slide sudah ada. Tadi saya bikin pertanyaan sebelum ada slide. Mungkin baik. Ya, nanti diganti dengan yang satu lagi ya Pak ya. Nanti setelah dijawab. Asal jangan panjang-panjang nambahnya. Enggak, sedikit satu aja. Karena Oke, baik Pak Amir, silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih untuk yang kontrol kita terhadap batuan panas. Sebetulnya kan tidak semua heading, tidak semua lokasi itu panas. Itu tergantung keterdapatannya saja. Namun demikian untuk antisipasi kita menggunakan ANFO untuk lubang kering, itu dengan membuat campuran ANFO itu kita tidak gunakan solar, kita gunakan parafinik. Maksudnya kita naikkan flash point dari campuran itu supaya kita bisa membuatnya lebih tinggi dari suhu dari yang ada di batuan ataupun lokasi-lokasi yang ada di charging, sehingga tidak berpotensi terjadi ledakan awal atau penyalaan awal ketika kita membuat. Sementara begitu, tapi ini akan ditambahkan oleh Pak Rian yang sehari-harinya mengurusi peledakan di Silakan. Manajer kami. Iya, jadi memang ada dua jenis Pak eksplosif yang digunakan seperti yang disampaikan Pak Amir tadi. Khusus untuk Toguraci kita gunakan ANPA Pak, namanya amonium nitrat paraffin oil. Untuk di Toguraci, untuk di Kencana kita tetap gunakan ANFO. Jadi ada beda dua eksplosif yang digunakan. Kemudian secara spesifik di Toguraci memang eksplosif kita yang kita gunakan itu sudah mempunyai spesifikasi sampai 80 derajat. Kenapa 80 derajat? Karena 80 derajat ini merupakan batasan maksimal kita yang kita bisa inisiasi, yang kita bisa charging untuk heading, Pak. Jadi untuk heading yang mau kita charging, kita lakukan pengukuran temperatur dulu, Pak. Dan itu juga dibagi menjadi beberapa klaster. Untuk suhu antara 0 sampai 55 derajat, itu sleeping time-nya itu pada saat charging bisa sampai 8 jam. Kemudian pada saat suhu sudah 55 sampai 60 derajat,
itu dibatasi hanya 6 jam, kemudian sekitar 65 sampai 75 itu sejak kita charging dibatasi hanya 4 jam saja, dan yang terakhir 75 sampai 85 derajat Celcius itu bisa kita charging dalam waktu 2 jam. Jadi klaster-klaster itu yang merupakan protokol kita pada saat melakukan charging. Kemudian eksplosif kita pun yang kita gunakan seperti detonatornya, sebelumnya juga pada saat kita lakukan pengorderan ke vendor, mereka juga lakukan trial Pak, karena di spesifikasi mereka itu tidak sampai suhunya ke 80 derajat. Kita lakukan trial di sini, akhirnya mereka mampu mengeluarkan statement bahwa detonator mereka juga bisa bertahan sampai 80 derajat. Dan memang khusus spesifik eksplosif yang digunakan di Togurachi ini yang heavy duty semua Pak, dari sisi signal tube-nya, dari sisi amonium nitrat campuran dengan paraffinic oil, dan juga ada kontrol-kontrol lainnya yang sleeping time tadi dibatasi sesuai dengan temperatur yang ada di heading, seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, Pak Hendy, langsung pertanyaan kedua, singkat, padat. Ya sekalian ini Pak, koreksi Pak Rahmat, saya bukan di Freeport lagi. Jadi kenapa saya kenapa menanyakan ini, karena kebetulan di tambang baru saya di DPM di Sumatera Utara itu kan lagi akan membuat tambang bawah tanah ya, kebetulan sekarang juga masih 15 meter tanahnya, jadi saya perlu sharingnya lagi karena kondisinya kemungkinan besar suhunya di sana juga panas, jadi kita ingin tahu seperti itu. Kemudian yang kedua gini Pak, tadi dijelaskan di slide stopping itu, saya ingin tahu menjaga akses, bagaimana pengamanan akses ketika si stopping yang sudah di vertikal itu tidak ada orang lagi, mencegah orang masuk yang tidak authorized ya, mencegah masuk ke area tersebut, karena ada kemungkinan tadi yang seperti dibilang Pak Amir bahwa salah satu resiko di underground adalah di NHM banyaknya air sehingga kemungkinan besar longsor. Nah itu pencegahannya atau mitigasinya seperti apa ya, supaya tidak ada orang atau yang tidak authorized masuk ke akses di stopping tersebut. Dan boger atau biasanya orang Australia yang bilang boger, loadernya itu menggunakan manual atau remote ya di NHM ini, supaya jadi referensi juga buat kami yang akan melakukan, karena sistem penambangannya, metode penambangannya akan sama, macam cut and fill dan stopping seperti itu. Oke, terima kasih. Itu aja Pak Rahmat, terima kasih. Oke, makasih Pak Hendy. Langsung Pak Amir, silahkan dijawab, ditanggapin. Ya, langsung sama jagoan kami nih. Ya, Pak, biar lebih improvisasinya lebih bagus. Jadi untuk stopping memang biasanya panjang pembukaan stopping Pak, dari tiang technical engineer kita dibatasi maksimal 20 meter. Jadi kalau kita sudah mencapai bukaan 20 meter, strike-nya harus kita stop dan kita backfill dengan pasta tadi. Jadi untuk mitigasinya, kalau sedang proses stopping berjalan ada open hole seperti itu, setiap akhir shift kita harus pasang tanggul di area situ, kemudian kita pasang sign open hole di situ. Jadi semua orang yang ke area situ juga tahu bahwa di situ ada open hole atau bahaya area tanpa penyangga. Tanggulnya Pak, pakai apa tanggulnya? Tanggulnya pakai material saja Pak. Oh, material saja, oke. Ya. Tingginya 100 meter sampai 1,5 meter. Oke. Untuk alat mekanisnya kita gunakan remote loader Pak. Jadi untuk stopping kita juga mengoperasikan dari jarak jauh. Jadi kita pasang kontainer ya, di situ mereka operator berada di kontainer tersebut, biasanya ya jaraknya 60 meter sampai 100 meter dari area stopping. Jadi hanya boger atau loader tadi yang masuk ke area stopping, karena di situ ada potensi batuan yang nggak disanggah. Jadi kita juga nggak mau meresikokan operator kita untuk masuk ke area tersebut Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Terima kasih, cukup jelas, terima kasih. Iya. Oke, makasih Pak Hendy. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Amir. Nah, itu Pak Hendy bisa kapan-kapan ke Kosovo, nggak apa-apa Pak. Oh siap, saya nunggu undangannya. Pak Amir dan tim, ini masih banyak pertanyaan Pak Amir, jadi nanti mungkin jawabannya juga kami mohon lebih singkat dan padat, dan demikian juga untuk penanya mohon maaf
untuk tidak memberikan pertanyaan tambahan, Pak. Ya, karena masih ada sekitar 15 pertanyaan, sementara waktu kita tinggal 30 menit. Ya, Pak Amir di copy? Ya, Pak. Copy. Oke. Baik. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah datangnya dari Ibu Belinda. Ibu Belinda mungkin bisa di-unmute. Ya, Ibu Belinda, sebentar. Pertanyaannya adalah bagaimana memanage atau mengelola risiko dehidrasi pada pekerja di saat bulan Ramadan seperti saat ini? Oh, sudah ya tadi ya? Saya rasa sudah terjawab ya Pak Amir ya? Sudah, dan Ibu Belinda sudah pernah di sini itu, dia udah lihat sendiri itu. Oke, baik. Berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ibu, Bu Belinda? Oke ya, kita lanjut ya. Kayaknya tadi udah terjawab juga tadi waktu ditanyakan oleh Pak Waluyo. Ibu Belinda, di copy? Oke, kayaknya masih di unmute Bu Belinda. Oh, oke, kayaknya sepertinya udah keluar ini Bu Belinda. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Amir, share filenya tolong di close Pak. Oh, Bukan kita ya, dari situ. Oke, baik. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Mahmudi. Pak Mahmudi. Oke, dari Pak Mahmudi, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mengingat hot water hazard-nya, apakah pernah ada fatal accident atau accident lain yang terjadi di underground Tagaruguchi dan bagaimana rekomendasinya? Saya rasa ini juga sudah ya Pak Amir ya, sudah terjawab juga ya Pak? Sudah. Ya, sudah terjawab. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Pak Ahmad Saifullah. Pak Ahmad Saifullah. Oke. Sebentar Pak Ahmad Saifullah menanyakan, apakah ada perlakuan khusus atau berbeda untuk daerah yang terdapat aliran panas terhadap ground support-nya? Oke Pak, silahkan. Oke, untuk nggak ada Pak, jadi bisa dibilang tidak ada. Kita perbedaan ground support hanya 2 saja untuk area yang long term atau area yang short term. Kalau short term ini area yang overheading Pak, biasanya itu menggunakan split set yang non galvanis. Kemudian kalau yang untuk long term kita menggunakan split set yang galvanis supaya bisa bertahan lebih panjang. Tapi secara spesifik kalau ada air panas ground supportnya berbeda, tidak ada Pak, sama Pak. Oke, sama ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Ya Pak, sama aja. Screen-nya itu bagus. Pak Mahmudi, ada yang mau ditanyakan Pak? Silahkan, Pak Mahmudi udah cukup jelas? Ya. Oke, baik Pak Mahmudi, saya rasa sudah cukup jelas ya Pak jawaban dari Pak Amir. Kemudian lanjut ke bukan Pak Mahmudi, maaf, Pak Ahmad Saifullah ya. Selanjutnya ini akan kami bacakan pertanyaan dari Bapak Febrian. Pak Febrian, mungkin di copy Pak Febrian, bisa di unmute. Pak Febrian? Pak Febrian ada di sini? Pak Rahmat, kalau Pak Ahmad Saifullah tadi dari mana ya? Institusinya? Pak Ahmad Saifullah dari mana? Mungkin di copy Pak Ahmad. Saya dari dijawab, saya dari PPSDM Minerba Pak. Oh, PPSDM Minerba Pak. Dari Bandung ya Pak? Ya betul Pak. Baik, mungkin Pak Ahmad Saifullah ada yang mau dikonfirmasikan lagi Pak terkait tadi tanggapan dari Pak Amir. Ya mungkin tadi itu kan pertanyaan saya itu kan apakah ada peluang khusus juga, ternyata kan tidak ada sama aja gitu kan. Jadi saya berpikir artinya pengaruh air panas berarti tidak. Maaf Pak Ahmad, suaranya kurang jelas Pak.
kurang jelas, mohon diulang. Pertanyaan saya itu kan tadi sudah dijawab, artinya tidak ada perbedaan perlakuan khusus kan untuk daerah yang ada aliran air panasnya. Ya, kenapa saya bertanya seperti itu? Tadinya saya berpikir, mungkin karena ada aliran air panasnya untuk masa batuan seperti ini mungkin akan berbeda. Mungkin tadinya saya berpikir seperti itu gitu kan. Itu saja sih, tapi ternyata kan tidak ada gitu kan, hanya maksud saya itu sama saja gitu. Artinya untuk dengan daerah yang tidak ada aliran panasnya dan ada aliran panasnya itu sistem penyangannya sama gitu. Oke. Ya. Baik, berarti sudah clear ya Pak ya? Ya Pak, itu saya hanya nanya itu saja, saya penasaran saja gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad Subuloh yang sudah berkenan bergabung dengan kami. Ya, sama-sama Pak Amir. Iya, terima kasih. Pak Amir, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Febrian. Saya coba unmute Pak Febrian tapi nggak bisa. Pak Febrian mungkin ada di sini, bisa angkat tangan Pak Febrian. Pak Febrian ada di sini nggak? Kalau nggak ada di sini, mungkin lebih baik kita lanjutkan ke penanya berikutnya ini. Ya. Oke, Pak Febrian nggak ada di sini, kayaknya sedang keluar mungkin ya. Jadi kita lanjut aja Pak, pertanyaan berikutnya Pak, ya. Lagi bikin. Ini datangnya dari Pak Darius. Pak Darius Agung. Pak Darius Agung, mohon angkat tangan. Pak Darius Agung. Pak Darius. Pak Darius ada nggak di sini? Halo Pak. Ya, oke ya Pak Darius ya. Jadi pertanyaan Pak Darius adalah sebagai berikut Pak. Bagaimana persentase penurunan temperatur pada lubang bukaan setelah penerapan water pumping borehole? Pak Amir, silakan dijawab. Baik, langsung nih sama ahlinya nih. Ya, jadi memang yang menyebabkan area kita panas, suhu temperatur kerja itu karena kehadiran air panas, Pak. Jadi begitu air panas itu sudah tereliminasi, keluar, otomatis drop langsung suhu area kerja itu menjadi lebih baik. Dan kadang ada beberapa area-area yang tidak ada air panas, tapi batunya juga panas, Pak. Jadi untuk hal inilah kontrol kita mengenai pengambilan data thermal working limit. Jadi semakin ventilasi yang dihembuskan anginnya itu semakin kencang kecepatannya, maka udara yang ada di area kerja juga itu akan terventilasi dengan baik dan suhunya juga bagus, Pak. Suhu kerjanya seperti itu, Pak. Oke. Gimana Pak Darius? Ya, baik Pak. Terima kasih jawaban Pak Rian. Kalau berdasarkan pengalaman ini melanjutkan yang tadi saja Pak. Dari kedua kontrol itu ya, antara pumping dengan chiller, yang sebenarnya yang mana yang persentasenya paling besar mengatasi permasalahan hot water ini, Pak? Makasih, Pak. Dua-duanya saling sangat penting, Pak. Tapi yang paling penting juga pompa tadi itu yang paling utama. Karena chiller sendiri kita sudah mulai punya di 2013. Pada saat chiller itu kita punya, kita belum punya sistem dewatering yang sekarang. Dulu meskipun chiller sudah ada, tapi air panas masih ada, kita tetap tidak bisa kerja, Pak. Tapi begitu kita komunikasikan antara chiller dan juga pompa tadi, otomatis itu menjadi lebih baik, Pak. Jadi dua-duanya itu menjadi satu kesatuan. Ya, di sumber panasnya kita hilangkan, barulah itu bisa lebih baik area kerja kita, Pak. Baik, Pak. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih, Pak Rian. Ya. Pak Amir. Oke, baik. Mohon langsung di-unmute ya Pak Darius. Pak Darius mohon maaf, dari perusahaan apa Pak? Saya dari Sawalunto, Pak. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Oke, Sawalunto ya. Baik. Terima kasih Pak Darius. Mohon segera di-unmute. Pertanyaan berikutnya ini adalah datangnya dari Pak pembina kita nih. Pak pembina kita Pak Eko Gunato yang beliau dari awal APKPI sharing session secara online sudah mensupport kita dan selalu hadir dari batch 1, 2, 3, dan 4.
Pak Eko, kami mohon menyampaikan langsung, Pak Eko, bisa kami silakan di-unmute. Ini kebetulan ada pertanyaan tapi cukup panjang, mungkin kalau lebih jelasnya beliau akan menyampaikan sendiri. Baik, Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat dan kawan-kawan semua. Pak Amir, Pak Dokter dan kawan-kawan, Pak Dokter Kuntoro yang di ujung sana. Selamat berpuasa, yang puasa. Puasa semua, Pak. Nggak, Pak Auto nggak puasa, Pak, soalnya. Ini materi pertama ya, materi ini sangat menarik. Dan levelnya ini udah high level ya. Halo? Ya, sementara yang hadir di sini, saya lihat banyak juga yang bukan di tambang dan bukan di underground. Nah, sementara kalau kita bicara tambang, kita bicara high risk. Nggak ada yang low risk di tambang itu. Tambang bawah tanah itu high risk, risiko tinggi. Bahkan sebagian critical risk, risiko yang kritis. Maka di beberapa negara, orang yang dikatakan punya pengalaman 2 tahun, itu pengalaman underground. Open pit itu tidak dianggap pengalaman open pit. Ini konsep berpikir yang harus kita pahami pertama. Oke, yang kedua, ini Pak Amir dan kawan-kawan, saya sebetulnya pengen ada pembelajaran juga yang ke umum. Pertama, mungkin yang saya belum dengar atau mungkin saya nggak dengar, berapa sih jumlah alat, berapa sih jumlah orang per shift, sehingga berapa sih kebutuhan udara yang diperlukan per shift. Nah, itu. Ini saya kayaknya belum lihat, ya, kebutuhan udara. Nah, berapa suplai udara yang dimasukkan ke dalam tambang dengan apa? Apakah low atau exhaust fan-nya atau fan-nya? Ini mungkin perlu disampaikan juga ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan underground itu tentu pertama ada penyanggaan, tadi udah disinggung. Tapi penyanggaan di NHM ini metodenya apa saja sih metode penyanggaannya? Kalau di Freeport kan ada beberapa macam, ya. Oke. Terus berkaitan dengan pencahayaan. Nah, berapa sih seharusnya pencahayaan yang minimal diterima oleh karyawan? Ini kaitannya nanti Pak Dr. Kuntoro ini kan. Ya, mata. Apakah kalau dari luar langsung masuk ke dalam tambang itu jarak satu titik ke satu titik lampu itu berapa sih dibuat supaya okupasionalnya itu terpenuhi? Yang ketiga mungkin ada kaitannya ventilasi, ya. Tadi sangat menarik. Ventilasi itu untuk mengatasi panas dialirkan yang cukup dingin di sana. Saya tidak melihat, mungkin saya kurang bisa melihat berapa sih angka-angkanya, kan gitu loh. Angka-angkanya. Terus kembali kepada ventilasi. Tadi kalau air panasnya sudah ke drainage, maka di sana menjadi dingin. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih upaya air panas ini dimanfaatkan? Saya hanya melihat di beberapa negara kalau CH4 di drainage dijadikan untuk penerangan. CH4 mudah karena gas mungkin ya. Nah, panas bumi itu uap panas, bahkan mengandung air, panasnya di atas 150 derajat juga di drainage. Nah, bagaimana dengan air panas yang di NHM? Nah, apa tidak bisa dimanfaatkan untuk permandian atau apa? Tapi ini kaitannya dengan umur tambang nanti ya. Nah, terus berapa luas sebaran air panas ini? Nah, ini yang tadi saya juga belum lihat. Yang berikutnya drainage tadi ya. Drainage. Sistemnya bagaimana supaya betul-betul air terkumpul ke satu titik, dari satu titik dipompa kemana,
kan gitu. Terus kalau kita bicara panas, dulu Kepmen 555 itu di bawah 25 derajat kalau nggak salah ya. Sementara ambient temperatur kita kan sudah 30 derajat ya. Jadi menurut saya kita kerja di underground 2728 nggak masalah karena ambient temperatur kita sudah 30-an derajat kan itu ke sana. Nah, kaitannya itu bisa nggak sebetulnya mungkin tidak sekarang, ke depan lagi nih Pak Rahmat, ada satu sesi lagi tentang keselamatan tambang dalam ini yang dikemas sedemikian rupa, ya, dikemas sedemikian rupa sehingga sebagai orang awam memahami betul betapa beresikonya kerja di tambang dalam, sehingga beberapa hal itu harus dikelola dengan baik, ya, dengan baik. Maka mungkin di sini dalam pandangan saya ada SNI, ada aturan, ada standar-standar internasional yang harus dipenuhi di tambang bawah tanah. Nah, fakta di NAM seperti apa? Tadi panasnya 60 sampai 70 derajat kan gitu. Nah, fakta-fakta yang ada, terus upaya tadi mengalirkan udara dingin dan lain-lain, itu upaya yang harus kita hargai. Tidak mudah untuk menurunkan temperatur itu. Nah, dari upaya itu hasilnya bagaimana? Nah, bahwa kadang-kadang kita hanya melihat kok cuma begitu, padahal upayanya pagi buat sore, sore buat pagi gitu Pak Rahmat. Ini yang perlu juga dipahami bersama. Terus air panas tadi, selain panas, unsur apa aja yang ada di dalamnya? Ini kan penting nih. Kalau ada belerangnya dikit-dikit bagus juga nanti itu kan. Saya kira kaitannya ini Pak Amir, Pak Auto, Pak Dokter, mungkin nanti ada satu sesi lagi yang pembelajaran tentang keselamatan underground dari NAM. Ya. Bahkan mungkin dari Freeport, walaupun sekarang udah nggak di Freeport ya, mau buka tambang baru kan, bisa berbagi di sini bagaimana keselamatan tambang di tambang bawah tanah. Jadi pertanyaan tidak harus dijawab sekarang, mau dijawab juga boleh, tapi saya lebih senang ini dikemas bagaimana satu sesi lagi tentang keselamatan tambang bawah tanah secara umum. Kalau ini tadi sudah fokus kepada mengatasi air panas di tambang bawah tanah NAM. Saya kira itu dari saya, Pak Rahmat. Maaf dengan kawan-kawan sangat panjang, tapi saya lebih melihat bagaimana bahwa sesi-sesi ini betul-betul memberi pembelajaran kepada umum, karena saya lihat anggotanya banyak yang umum juga, dan juga sebagai refresh bagi kita-kita yang mungkin pernah di underground, dan untuk memperdalam bagi kita-kita yang belum pernah ke underground. Pak Amir, Pak Auto, Pak Dokter, terima kasih untuk semuanya. Waktu saya kembalikan ke Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Ya, Pak Amir, rasanya masukan yang sangat ini ya Pak ya. Artinya kita masih berharap lagi nih next batch dari Pak Amir dan tim akan kita undang kembali Pak hadir di sini. Kira-kira bagaimana Pak Amir? Bersedia Pak? Luar biasa nih. Dari tambang bawah tanah para juga perlu itu, semetan segala macam. Oke, Pak Amir, mungkin ada sedikit tanggapan untuk Pak Eko, paling enggak sedikit klarifikasi ataupun supaya kita bisa yang ditanyakan Pak Eko tadi, mungkin ada sedikit gambaran gitu, Pak Amir, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi penghargaan kami yang tulus ke Pak Eko. Ini suara beliau ini mengobati kerendilan kita semua ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga, ini beberapa masukan sangat-sangat penting, dan yang lebih utama lagi dari Pak Eko tadi adalah pesan penting beliau bahwa bekerja di lingkungan bawah tanah atau di tambang bawah tanah itu tidak hanya high risk tetapi critical risk. Ini pesan penting bahwa memang bagaimanapun juga
kita kalau masuk di underground, menambang di bawah tanah, sudah pasti kita akan berhadapan dengan beberapa risiko, diantaranya keruntuhan, kemudian air panas itu sendiri untuk kami di sini belum tentu ada di tempat lain, tetapi itu juga sangat-sangat penting untuk diantisipasi. Yang lainnya adalah pengaturan traffic dan lain-lain di bawah tanah itu sendiri. Selain itu gas-gas dan segala macam. Nah, kunci pokoknya apa yang diatur di dalam SNKP, terutama IBPR itu memang harus kita betul-betul perhatikan. Karena kalau tidak, seperti yang kami sampaikan di halaman ringkasan akhir tadi, penutup tadi, itu cepat atau lambat kita akan dihentikan oleh risiko itu sendiri, sehingga apa yang kita harapkan dalam berproduksi tidak akan kita capai. Sekali lagi, apa yang disampaikan Pak Eko itu menjadi masukan penting, yaitu bagaimana informasi atau sharing ini perlu dikemas sedemikian sehingga bagi mereka yang belum familiar dengan situasi underground, bisa memperkaya mereka punya hasanah pengetahuan mengenai pengelolaan risiko di tambang bawah tanah. Seperti itu Pak Ahmad dan Bapak Ibu semua, terlebih utama ke Pak Eko yang kami Baik, Pak Amir. Ya, oke Pak Amir, ini bukan berarti selesai, artinya nanti suatu ketika Bapak kami undang kembali hadir di sini ya Pak. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Amir. Masih ada waktu Pak? Oke, baik. Mohon maaf Pak Eko, kita lanjutkan kembali Pak ya ke penanya berikutnya. Ya, silakan Pak Rahmat. Saya sudah copy dan kirim ke Pak Amir semuanya sama yang dengan Pak Rahmat. Oke. Baik. Selanjutnya pertanyaan lagi nih. Ini dari sesepuh kita juga nih Pak rupanya. Menyambung lagi nih. Ini datangnya dari Pak Dwi Pujiarso. Ya, salah satu pembina kita di APKPI. Kami unmute Pak Dwi. Mungkin pertanyaan singkatnya saya bacakan terlebih dahulu, tapi kalau seandainya Pak Dwi ingin menambahkan, kami persilahkan. Tolong, luar biasa Pak Dwi, sangat appreciate dengan apa yang dilakukan oleh Pak Amir dan tim. Luar biasa, air panas sudah dihandle dengan sangat baik, gitu ya Pak ya. Nah pertanyaannya adalah, tolong sekilas saja Pak Amir dan tim di-share terkait mengenai underground evacuation programnya Pak. Pak Dwi ingin menambahkan pertanyaan yang saya sampaikan. Iya Pak Amir, senang sekali ingat lagi mengenai underground. Itu adalah 3 tahun pertama saya di Freeport di underground. Sudah 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Oke Pak Amir, Pak Abdo, Pak Rian, Kuncoro, tadi sangat detail sekali mengenai dan sudah di-handle dengan sangat baik. Tapi diingatkan oleh Pak Eko bahwa sebetulnya keselamatan tambang bawah tanah itu luas sekali. Dan yang lainnya tadi adalah basicnya underground. Nah, salah satunya yang ingin saya tanyakan di sini, karena ini adalah bagian yang kritikal di tambang bawah tanah, adalah evacuation plan atau evacuation program. Mungkin di waktu yang pendek ini itu aja sementara Pak Amir dan tim. Silakan. Ya. Silakan Pak Amir. Baik, ini sama Pak Okto. Sama Rian juga boleh, silakan Pak. Kalian ini sekalian ini untuk ujian ini kepala tambang bawah tanah ini Pak Eko. Oh, mantap. Ya, oke, makasih Pak Dwi. Jadi untuk evakuasi plan kita, evacuation plan, memang kita dari sisi internal juga selalu melakukannya dalam 1 tahun sekali minimal Pak, ya drillnya. Jadi kita pun setiap tahun ini kita lakukan dengan skenario juga yang berbeda-beda. Masalah karena resiko kita cukup banyak. Yang pertama yang sudah kita lakukan terakhir ini
adalah mengenai kebakaran di underground. Itu juga drill sudah kita lakukan dalam beberapa waktu lalu. Jadi setiap tahun pun skenario-nya kita lakukan yang berbeda-beda, dan tentunya ini melibatkan berbagai elemen departemen juga. Dari di NHM sendiri kita punya TPRT-nya juga Pak, yang selalu standby 24 jam, dan juga di kru kita, masing-masing kru kita juga ada volunteer juga, jadi masing-masing kru kita punya minimal 2 orang yang selalu juga ikut latihan setiap sebulan 2 kali dengan TPRT. Jadi inilah yang kita juga extend tanggung jawabnya kepada volunteer ini. Jadi pada saat krunya terjadi, mereka lah yang bertanggung jawab di awal untuk melakukan proses ini di awal, seperti itu Pak. Jadi program-program ini senantiasa kita lakukan juga, dan untuk drill itu sendiri kita juga lakukan dengan guidance yang kita juga punya evacuation management plan juga di masing-masing tambang. Kemudian masing-masing ownernya untuk dari sisi pencatatan, di situ ada orangnya, kemudian dari sisi yang di lapangannya, semua strukturnya sudah ada, dan itu juga kita lakukan drillnya sesuai dengan guidance yang ada, dan tentunya ini juga dengan melibatkan tim dari Departemen Safety juga Pak. Mungkin secara singkatnya seperti itu Pak Dwi. Jadi programnya selalu kita lakukan secara rutin di underground. Mungkin Pak Okto ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin selain yang tadi dikatakan Pak ya, kita juga ada seperti di underground report Pak, kita ada review chamber juga di sana. Jadi kalau ada situasi-situasi tertentu, kita juga ada tempat di mana orang bisa berkumpul dulu ataupun bisa safe pada saat kejadian tersebut. Dan juga kita menggunakan SAFOX ya di dalam. Dan juga kita juga tetap menggunakan SAFOX untuk yang kritik aparatus kalau terjadi ada kondisi kebakaran ataupun bahaya. Dan IRT juga selalu ataupun rutin kita lakukan joint inspection juga untuk melihat area underground bersama-sama dengan operation dengan IRT untuk melihat dan juga mengupdate situasi di underground bawah tanah, sehingga pada saat nanti kalau terjadi kecelakaan ataupun emergency, IRT sudah mempunyai familiarisasi kondisi di situ dan juga lebih mudah mereka bisa mengenal area tersebut. Mungkin itu sebagian kecil yang bisa saya sampaikan Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa. Ya. Kira-kira jarak terjauh, Pak, jarak terjauh untuk keluar ke fresh air itu saat ini berapa jauh? Dari titik terjauh sampai ke fresh air kira-kira untuk jadi untuk review chamber kita punya standar itu paling jauh 750 meter Pak. Ini review chamber untuk tempat berlindung pada saat ada terjadi kebakaran ataupun kondisi-kondisi yang lain. Itu maksimal 750 meter, dan ini juga disesuaikan dengan kondisi SAFOX tadi, self rescue yang kita pakai, karena pada saat berjalan berlari itu difasilitasi untuk jarak seperti itu Pak. Jadi paling jauh 750 meter. Dan untuk area-area fresh air base juga kita nggak lebih jauh dari 500 meter Pak. Jadi untuk area-area kerja kita, kebetulan fresh air base kita juga ini merupakan area yang aman ya. Di situ juga setiap fresh air base kita taruh catcher, kemudian kita ada ladderway-nya juga Pak. Jadi fresh air base itu shaft terletaknya, itu juga bisa untuk sarana evakuasi naik tangga ke dalam lubang saknya itu. Kemudian kita lakukan beberapa peralatan safety juga di situ Pak, rescue di situ Pak. Jadi tidak jauh Pak. Oke. Iya. Noted Pak Oto, makasih. Masih masih pendek lah, range 500. Baik, terima kasih banyak Pak, sukses. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dwi. Ya, makasih Pak Dwi, pertanyaannya mencerahkan juga buat semuanya tentunya. Nah, sebenarnya waktunya ini secara resmi tinggal 5 menit lagi, sementara masih ada 9 pertanyaan Pak. Jadi mungkin kalau seandainya ada pertanyaan bapak-bapak yang belum sempat terjawab, kami mohon maaf. Nanti tetap akan kami sampaikan ke Pak Amir dan tim untuk mungkin bisa diberikan jawaban tertulis atau bagaimana, gitu ya Pak ya, Pak Amir ya? Boleh di email aja. Ya.
Nah ini sebenarnya oke, masih ada waktu sedikit. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wisnu Gutama. Pak Wisnu Gutama mana? Pak Wisnu masih ada? Masih, Pak. Ya? Dari masih. Oke. Sebenarnya hampir sama dengan kaitannya dengan emergensi. Mungkin singkat aja dijawab, Pak. Kalau seandainya ada terjadi pingsan, bagaimana sistem tanggap daruratnya gitu, Pak? Atau insiden? Singkat aja mungkin jawabannya. Kalau terjadi hal seperti itu, Pak, langsung kita evakuasi ke luar, Pak, ke portal, kemudian langsung kita bawa ke klinik, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Iya, dengan IRT-nya tentunya. Ya. Seperti itu. Jadi kita punya channel khusus di underground untuk channel darurat, emergency. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, kita kontak channel 1. Kemudian kita bawa orangnya ke portal dan bersamaan tim emergency juga akan bertemu di portal untuk dibawa ke klinik untuk lanjutan penanganan itu, Pak. Oke, baik. Ya, saya rasa cukup ya, Pak. Terus pertanyaan berikutnya adalah datangnya dari Pak Muhammad Afif. Pak Muhammad Afif masih di sini? Masih ya, masih. Pak Muhammad Afif. Oke, baik. Ini sebenarnya juga kaitannya dengan emergensi lagi nih, Pak. Jelaskan emergency response plan pada pekerja yang mengalami dehidrasi. Apa saja pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dilakukan pada pekerja yang bekerja di area tersebut? Mungkin secara singkat padat saja, Pak Amir dan tim, silahkan. Oke, untuk kasus-kasus emergensi tentunya kita akan menerima laporan. Bisa ada di bawah itu kan ada juga teman-teman kita yang sudah mendapatkan pelatihan first aider, kemudian akan kita dilaporkan. Kemudian tanda-tanda atau gejala-gejala pertama yang kita temukan akan dilaporkan, kita tangani dulu di tempat. Kemudian setelah itu untuk lanjutannya kita lakukan pemeriksaan secara komprehensif di klinik. Oke, ya, oke, cukup ya, Pak. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan apa saja, Pak? Oh, ini akan dehidrasi? Iya, khusus untuk dehidrasi, Pak. Pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dilakukan pada pekerja yang di area tersebut. Khusus untuk dehidrasi, Pak. Tentunya kita identifikasi dulu dehidrasinya dengan pengukuran yang ada dengan tes dehidrasi. Kemudian tentunya digabung juga dengan vital sign atau tanda-tanda vital yang tentunya mengikuti dari dehidrasi itu seperti pulse atau nadi, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya. Kemudian apabila derajat dehidrasi itu ternyata berat, kita bisa lakukan bila tidak bisa dengan oral intake, kita lakukan pemberian cairan melalui infus. Ya, baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan ke Pak Alexander Ginting nih, Pak. Datangnya Pak Alexander Ginting masih ada? Waduh, maskernya masih terpasang ya, Pak ya. Tetap jaga COVID. Bisa di-unmute? Sebutkan, Pak Ahmad. Kalau bisa disebutkan dari mana untuk kami ya. Putus-putus Pak Amir, suaranya nggak terkopi. Yang bertanya itu kalau bisa mereka menyebutkan dari instansi mana atau bukan mana atau ya. Nggak bisa. Boleh, Pak Ginting, silakan Pak Ginting. Tapi saya sebutkan pertanyaannya aja supaya lebih cepat. Mungkin nanti Pak Ginting dari perusahaan mana gitu ya, Pak ya. Apakah ada tes lain selain tes dehidrasi dan tes suhu aliran udara yang masuk ke lokasi tambang bawah tanah dan pengendaliannya bagaimana, Pak? Mungkin ada dijawab secara singkat aja. Pak Alexander dari perusahaan apa? Sebelumnya saya dari Manado. Kebetulan kita ini kan underground kabel, Pak, bukan mining. Kita pun masang kabel. Iya, masang kabel di bawah tanah. Jadi setidaknya saya dapat ilmu sedikit untuk beberapa area kita nanti yang ada conference space-nya juga. Oke, baik. Dari perusahaan apa tadi, Pak? Suaranya kurang jelas. Mohon dikerasin suaranya. Kita dari PT Persada Group, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Amir dijawab secara singkat dan padat. Untuk selain pengecekan suhu, kemudian pengecekan
area kerja tadi, Pak, kondisi ground support, kemudian hazard yang ada di area kerja. Kita juga hal lain yang kita lakukan ada pengetesan gas juga, Pak. Jadi pada saat kita melakukan re-entry setelah peledakan, blaster juga melakukan pengecekan ke heading, kemudian pastikan apakah di situ gas masih terkumpul di situ atau tidak, dan bahkan juga untuk teman-teman yang melakukan pengeboran grade control atau eksplorasi, mereka punya juga gas detektor yang standby selalu di lokasi. Jadi mereka akan bisa cepat tanggap apabila mereka ngebor mengenai kantong-kantong gas yang ada di area lubang, Pak. Jadi itu, Pak, pengecekan gas, pengecekan suhu, pengecekan area kerja, kemudian alat monitoring lain yang kita punya juga bisa kita monitor dari atas, yaitu tadi untuk pompa yang kita ada, yang infrastruktur di underground itu juga 1x24 jam selalu kita pantang terus, kita monitor terus di rumah. Baik, terima kasih Pak Amir. Ya, sama-sama. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Evrizon. Pak Evrizon masih ada di sini? Masih, Pak. Oke, Pak Evrizon, bagaimana metode atau metode untuk menentukan zona area tambang? Apa alat yang digunakan? Silahkan Pak, singkat padat. Zona apa ini maksudnya, Pak Rahmat ya? Ya, zona apa Pak? Mungkin bisa disebutkan juga sekaligus memperkenalkan diri dari perusahaan apa Pak Evrizon, dan zona yang dimaksud apa? Ya, makasih Pak. Saya dari Waskita Karya, Pak. Oke, ya, silakan. Zona yang dimaksud apa Pak Evrizon? Zona yang sampaikan terintegrasi tadi itu kan ada zona-zona atau area tambang, ada 4 zona tadi Pak ya, kerja tak terbatas, zona aklimatasi, zona penahanan, dan zona penarikan. Itu kan ada parameter TWL W per meter perseginya ya. Itu metodenya seperti apa Pak, pengambilan cara pengambilan parameter itu Pak, dan alatnya yang digunakannya apa gitu. Makasih Pak. Ya. Silakan Pak Amir. Jadi tadi kalau di bahan presentasi kita Pak, mungkin dari terakhir Pak Amir, kami stop dulu, suaranya nggak tercopy lagi yang Pak. warna kuning itu ekstral namanya, itu bisa. Pak Amir, suaranya tidak tercopy Pak. Halo? Suaranya tidak tercopy Pak Amir. Suaranya tidak tercopy Pak. Tes. Oke, lanjut. Pak Rahmat, kopi Pak Rahmat. Kurang tercopy, diulang lagi Pak Amir. Ya, halo Pak Rahmat. Oke, ya lanjut. Rahmat. Pak Rahmat kopi. Oke, di copy. Ya, lanjut Pak. Pak Rahmat. Ya. Oke, di sudah copy. jelas Pak ya. Jadi di slide presentasi itu kalau nggak salah yang ketiga dari terakhir itu ada kita snapshot dulu. Itu ada Kestrel ya Pak. Jadi alatnya Kestrel bisa kemudian dicek itu lagi yang kita gunakan untuk Pak. melakukan Jaringannya pengecekan. putus-putus Pak. Di Kestrel itu dicek wet bulb-nya, dry bulb-nya, suhu kering, suhu basah, dan juga wind speed-nya. Dari 3 parameter itu kita punya tabel. Jadi dari tabel itu nanti lah yang akan menentukan kemudian zona seperti itu. Ya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Suaranya terputus-putus, nggak kurang tercopy dengan baik. Ini mungkin masalah bandwidth-nya juga nih, kayaknya keterangannya bandwidth-nya low ini. Tangan disebut. Pak Rahmat kayaknya tuh tadi di dalam presentasinya sudah ada itu. Ya, di halaman 3 terakhir. Di halaman 24. Di halaman 24 ya Pak Evrizon, nanti materinya kita share ya Pak ya.
Nanti bisa dipelajari lagi ya Pak Efrizan. Oke ya Pak Efrizan ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Oke Pak. Oke baik, nanti bisa dilihat di presentasinya akan kami bagikan. Kayaknya waktunya ini yang tidak memungkinkan lagi. Sebenarnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan Pak. Aduh, bagaimana nih? Kayaknya kita harus hentikan sampai di sini ya Pak ya? Bisa dikirim email aja. Dan nampaknya di Pak Amir juga ada gangguan suara nih, jadi suaranya terputus-putus. Jadi mohon maaf kepada Pak Adrianus Cakai, kemudian Pak Hadi, Pak Hadi yang dari Surabaya nih ya, Inspektur Tambang dari Surabaya. Mohon maaf termaksa kami belum bisa lanjutkan untuk menyampaikan pertanyaan Bapak nih untuk dijawab. Kemudian juga Pak Wahyu Hidayat dan Ibu Norma. Terpaksa kami harus hentikan dulu ya Pak ya. Pak Hidayat, mohon maaf. Oke Pak Amiruddin, mohon kami persilakan untuk memberikan satu kesimpulan singkat Pak dari yang disampaikan. Kami persilakan Pak. Waduh, suaranya nggak bagus nih. Aduh, kayaknya ada gangguan ya Pak ya di sana ya. Halo, ya silakan Pak Amir. Ya, oke lanjut. Ya saya pikir ini safety selling seasonnya APKP ini sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat penting. Bagaimanapun juga kita sebagai insan-insan yang punya perhatian khusus terhadap keselamatan pertambangan, ini penting dan perlu kita tingkatkan baik keseringannya maupun kualitasnya, sehingga itu bisa kita harapkan menjadi sinergi kita semua untuk mengelola keselamatan pertambangan ini sebaik mungkin. Seperti itu yang ingin kami pointing di akhir pertemuan ini Pak Rahmat dan kawan-kawan semuanya, Bapak dan Ibu di mana saja suara kami bisa dengar. Terima kasih Pak Amir, tepuk tangan buat Pak Amir. Saya baru untuk Terima kasih Pak Amir Kasim sudah menyampaikan presentasinya. Sekarang saatnya kami unmute semua. Silahkan tegur sapa. Dengan demikian, inilah akhir daripada sharing session KBI Safety Sharing Session yang untuk yang kelima.